Okay, I'm gonna record this. So, di tahun 94 gua join ISEC, bro. Jadi join ISEC, awalnya tuh lihat apa ya, kita lihat itu poster. Jadi ada organisasi internasional, wah ini bahasa Inggris nih, keren nih kayaknya nih. Terus gua daftar lah ya, daftar. Kemudian ya diterima gitu, terus pakai tes bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu dia, Hani sudah datang. Ya, wait. Nah, kemudian di sana saya belajar banyak, ternyata over my expectation di mana di ISEC ini ya. Ternyata dia memberikan saya banyak kesempatan untuk terekspos sama dunia luar. Jadi saya belajar di sana. Oh, ternyata kita ini sebagai mahasiswa itu bagian daripada penduduk dunia, kita harus berkontribusi, kita harus berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Itu something yang saya nggak pernah belajar sebelumnya. Saya belajar betul di sana, saya belajar mengelola project bagaimana, saya belajar. Nah, dan yang paling penting di sana saya juga bertemu teman-teman yang juga sepemikiran atau punya passion yang sama. Itu masih di Brawijaya ya, jadi di kampus Brawijaya. Jadi kita sering kongko-kongko duduk gitu ya, kita belajar mengenai apa itu bring back community impact dan segala macam. Wah, seru kayaknya belajar di sana. Seolah-olah kita ini jadi orang penting. Seolah-olah kita ini jadi kayak pemerintah gitu kan. Wah, kita ini jadi kayak kayak kita dunia ini tanggung jawab kita gitu kan. Jadi itu menarik. Nanti aku ini akan menarik kalau sampai yang lain juga bisa sharing. So, aku belajar gitu. Oh, oke, ada project ini. Nah, sekarang saya baru tahu nih ternyata ISEC itu menekankan mengenai exchange. Exchange itu artinya orang harus dikirim keluar terus balik pertukaran lah ya. Nah, di situ orang diharapkan bisa belajar mengenai budaya gitu. Jadi it's really cool di ISEC ini. Saya juga ada karirnya kan kalau organisasi itu saya juga dari anggota, kemudian pegang proyek, kemudian jadi ketua panitia OCP ya namanya Organizing Committee President. Mas Dacil sehat, Mas. Apa? Mas Dacil sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini Gilang, Mas. Gilang. Ya, aman. Nah, ya terus ya ini banyak nih teman-teman di sini nih, Bro. Aduh, ada Hani juga nih di sini kalau nggak salah nih ya. Ya, keren ya. Oke, saya lanjut dulu ininya. Nih kemudian, nah lately kita ini habis ISEC itu teman-teman masih berkumpul. Jadi kalau di foto ini sih ada Audi, ada Lili, ada semua lah teman-teman ini. Dari kita berteman dengan segala angkatan dan sebagainya. But one thing yang saya pelajari bahwa kita ini share the same value gitu, bahwa kita believe in one thing, bahwa kita ke brainwash kayaknya nih. Kita sangat ke brainwash bahwa what we do itu harus impacting to others. Nah, itu saya rasa sampai tua nih itu masih melekat setelah 25 tahun ya. Masih melekat itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu rasanya kita punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Dan itu yang saya senangi dengan teman-teman saya di ISEC. Karena everybody share the same value. Mau kerja apa lo sekarang jadi profesinya apa, semua sama. Ya, itu yang menarik sekali dari organisasi ini. Dan saya sangat beruntung bisa join ini. Nah, waktu itu saya lihat poster kan, ya tadi saya cerita. Jadi lihat poster, kemudian saya mulai lihat ternyata gitu, live your dream. Ternyata menjadi anggota ISEC itu ternyata
terkucilkan gitu untuk beberapa mayoritas teman-teman di kampus ya. Karena lu sok Inggris lu gitu ya. Sok ngomong Inggris, sok internasional, sok apa ya? Ya gitu deh. Pokoknya kamu merasa bahwa kamu itu berbeda. Jadinya orang jadi ya gaya, kamu kebanyakan gaya gitu ya. But satu yang ingin saya sampaikan di sini bahwa it's really okay to be different ya nggak yang lain. It's really okay to be Ya, different. setuju. Betul ya, it's really okay to be different. Sampai setelah 20 tahun itu kita membuktikan bahwa being different itu makes us jadi bisa punya achievement tertentu. Kita punya pencapaian tertentu yang berbeda sama orang lain. Yang mungkin orang lain bilangnya sukses atau apa, saya nggak ngerti. Tapi wherever you are, kamu akan punya sebuah pencapaian. Jadi itu yang penting. Dan yang saya mau sampaikan bahwa penting buat kita kalau kita dalam waktu ke waktu itu kelilingin diri kita sama yang teman-teman yang memang ini ya, yang memang sejalan gitu, yang memang sejalan sama kita gitu. Ya. Nah, oke, gue lanjut dulu. So, ini Mas Alifuddin dari Mataram. So, ini penting buat dirimu untuk paham bahwa jangan pedulikan apa kata orang. Ya, jadi kita ini tidak ada tanggung jawab untuk bisa memproving to anyone. Jadi udah lo percaya apa, jalanin aja gitu ya. Jalanin aja. Kita tidak ada kewajiban untuk entertain orang lain yang kira-kira mungkin punya pandangan yang berbeda dari kita. Dan memang kalau kita pelajarin, saya setuju sama quote ini, bahwa kalau semakin kita itu berbeda, justru memang mengundang cercaan, gitu ya. Biasa itu sampai sekarang Indonesia kan juga begitu. Being different itu selalu mengundang cercaan. Nah, jadi kita kalau mau cita-citamu adalah mau apa tadi bahasamu sukses misalnya gitu ya. Saya nggak tahu sukses itu apa. Tapi artinya kamu akan berbeda sama yang lain dan itu tuh it's okay untuk menjadi berbeda ya. Jadi so go ahead, kamu mau apa, kamu mau melakukan apa yang kamu percayai, just do it. Dan ini juga penting bahwa memang kita ini nggak ada tanggung jawab untuk harus menyesuaikan diri atau fit in ke siapa. Nggak ada masalah orang mau ngejudge kita, kamu mau bisnis apa, kamu mau kegiatan apa, itu it's okay. Jangan pedulikan sedikit pun. Ya, yang penting kamu senyum-senyum aja, kamu tidak merespon, kamu tidak marah, kamu tidak frustasi dan seterusnya. Nah, waktu di ISEC itu saya juga merasakan itu satu hal yang baru, yaitu adalah waktu di ISEC, ini pengalaman saya ya, nanti kalau dirimu punya pengalaman yang lain ya silahkan. Intinya adalah pengalaman saya yang baru, saya ini kan di Malang ya, kota Malang itu kota kecil, jadi waktu kena ISEC itu senang banget gitu, bisa punya exposure ketemu orang-orang asing gitu. Pada waktu itu saya diajak sama siapa ya, wah macam-macam tuh dikit ajak konferensi di Singapura misalnya gitu ya, kita cari nabung-nabung tiket gitu, wah kita ketemu orang Kanada di sana, ketemu orang Hong Kong di sana, ketemu banyak negara di situ tiba-tiba, keren banget sih. Terus belajar ngomong, ini bahasa Inggrisnya juga kagok di orang Cina-nya misalnya gitu. Kita kalau mau kalau sama cewek itu kan kita mau goda-godain gitu tuh juga nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti ya bahasanya gitu. Jadi itu pengalaman yang menarik gitu. Jadi it's good being young, kita muda, terus kita dalam lingkungan yang baru itu nggak usah jangan mundur, tapi justru pede aja udah kita coba. Terus lebih lagi saya jadi pengurus misalnya di ISEC Indonesia gitu ya. Saya harus datang ke konferensi yang ngomongin serius-serius gitu soal dunia, soal apa tuh ya? Soal dunia, soal kemiskinan. Ya ampun, anak-anak mahasiswa itu bikin kemiskinan gitu ya. Wah, luar biasa. Itu tuh
Ya nggak apa-apa, kita enjoy aja gitu. Ya belajar mikir gitu kan, belajar bagaimana merumuskan masalah, bagaimana merumuskan solusi, itu sampai seumur hidup kepake ternyata gitu. Jadi keberanian kita untuk step up itu selalu akan menjadi kunci buat kita semua. Step up. Nah, kalau saya dulu Alifuddin itu saya ini sempat jadi ketuanya AIESEC di Indonesia. Jadi banyak teman-teman yang juga pengalaman yang sama gitu ya. Ya pasti semua mengalami kurang lebih pengalaman yang sama, tapi mungkin momennya berbeda-beda. Tapi saya yakin teman-teman saya yang lain juga merasakan banyak pembelajarannya. Tapi yang penting harus berani naik itu tuh berani aja. Nah, saya mau cerita nih. Ini saya nemu di Google Map, ini adalah kantor saya waktu magang dulu. Saya magang di Kanada nih. Apa namanya? Gua magang di Kanada, namanya kotanya adalah Kingston, Ontario. Wah, itu dekat Toronto situ. Jadi saya sebelum lulus jadi pengurus AIESEC Indonesia, saya cepet-cepet tuh urus. Gue mau magang di mana ya? Gue mau traineeship di mana nih gitu. Nah, saya akhirnya mendapatkan ini. Oh, dulu agak curang, masih bisa dicurangin tuh. Jadi dulu dapat Kenya, nggak mau coret. Jadi pilih dapat Kanada. Nah, ini dia berangkat kita. Jadi it's a good experience lah. Di situ saya belajar kerja yang beneran kerja digaji ya. Gajinya walaupun nggak seberapa, tapi sudah mulai digaji. Studi-studi nggak penting gitu. Apa sih kompetisi sama cabang-cabang yang lain gitu ya. Asik deh pokoknya. Gitu. Oke, gue lanjut. Wisda. Halo. Brother. Hai semua. Mantap. Mas Acil. Hai. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini nih setelah gue masuk, gue pulang balik, terus gue masuk Nielsen nih. Nah, gue masuk Nielsen, gue belajar bagaimana istilahnya bekerja untuk menganalisa sesuatu. Jadi gue nggak pernah punya pengalaman researcher, gue masuk ke sini, gue pikir ini mengenai marketing, ternyata researchnya ampun-ampun deh. Jadi saya belajar. Tapi intinya saya belajar. Dari tadi saya banyak pakai kata-kata belajar, Alifuddin. So, life is about learning. Jadi kita belajar terus. Nah, jadi learning terus. Jangan pernah belajarnya stop. Sampai tua pun saya tidak pernah stop belajar. Bahkan sampai yang paling muda pun itu, I'm sure mereka yang muda-muda ini jauh lebih pintar dari saya. Dan saya mau belajar dari mereka. So, learning itu, nah ini juga penting nih buat kita. Kita juga punya attitude bahwa kita tuh harus selalu open mind, belajar dari siapapun, nggak sok keminter, nggak sok pintar lah intinya ya. Walaupun kita nih pernah jadi pengurus AIESEC misalnya, gitu. Ini saya nemu di web ya, tapi aku bisa relate dengan ini karena saya selalu dalam hidup adalah I learn from my mistakes gitu. Jadi ternyata sebagai pengusaha ya, nanti saya cerita banyak itu banyak kesalahan yang banyak hal-hal yang saya nggak tahu harus bagaimana caranya, tapi saya lakuin aja dan itu salah, keliru, rugi, bangkrut gitu-gitu tuh sering. So learning from mistakes itu part of the learning menurut saya. Jadi it's okay kita bikin kesalahan ya. Nomor 3 mungkin ya, never give up. Itu juga, karena never give up itu maksudnya adalah gini, banyak orang akan sangat mencerca dan mengejek kita atau meremehkan kita. But jangan didengerin gitu, tutup aja. You should never give up to your dream untuk bisa melakukan itu ya. Jadi determine untuk do the best. Nah, yang S ini penting juga nih. Kadang-kadang kita ini jalan tuh sok yakin, artinya kepedean lah intinya. Kita kepedean dan kita tidak mau melihat kalau kita salah gitu. Jadi itu pelajaran yang baru, nanti saya juga ceritakan bahwa self reflection itu ilmu untuk punya hati yang besar buat kita tahu bahwa kita ini juga keliru juga loh gitu.
Nggak selalu kita ini selalu benar, selalu hebat dan lain sebagainya, itu penting. Ya. Oke, so in every day itu saya selalu apa ya, searching of something gitu. Jadi saya selalu cari hal-hal yang baru. Saya always welcome hal yang baru. Jadi di situ yang jadinya akhirnya membuat saya juga terus belajar. Ya. Nah, di setiap momen hidup kita itu, there's always a moment kita itu harus making risk atau make a decisions ya. Mau pindah atau mau ganti atau mau naik atau nggak mau ngambil atau tidak, itu selalu ada courage atau keberanian yang main di situ. Nah, dalam setiap momennya kita, courage to jump atau courage atau keberanian itu selalu will always needed untuk hadir di hidup kita, karena kalau nggak ada courage maka kita nggak maju gitu. Udah, saya sih kayak yakin yang lain juga setuju soal ini. Nekat atau apapun itu, courage, salahnya nggak apa-apa, jatuh ya bangun lagi, mau gimana. Tapi kalau nggak ada jump, then Anda ya di situ-situ aja gitu. Saya mau cerita about entrepreneurship ya. Setelah saya tahun 2005 masuk ke dunia usaha itu, banyak dunia baru yang saya pelajari di luar yang sudah saya pelajari di ISEC, yaitu mengambil risiko. Ya, tapi kita selalu passionate untuk doing sama. Kita selalu passionate in doing things ya. Tapi ambil risiko, uji coba nyoba salah itu selalu juga banyak. Mencoba hal-hal yang baru ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita lakukan selama saya tuh jadi pengusaha ya, dan saya sangat menikmati sekali hidup sebagai pengusaha karena punya kelebihan kebebasan daripada pekerjaan sebagai profesional. Jadi setelah saya puas, bebas mengatur kantor saya sendiri, dan saya menjadi more open untuk any opportunity di depan. Nah, ini saya juga belajar. Ini pelajaran ini nggak saya dapat di mahasiswa ini saya dapat justru malah pada waktu saya ini agak udah berapa lama kerja gitu ya. Kita ini kan terus ladder up. Saya mungkin CEO di perusahaan saya sendiri dan lain sebagainya. Sometimes kita didewa-dewain untuk kita karena kita pemimpinnya gitu. Tapi kita bukan berarti kita itu lepas dari kesalahan kan. Kita itu bisa salah, kita bisa keliru. Nah, saya belajar bahwa kesalahan itu harus diakui dan kita belajar dari sana. Ya. Dan kita menyadari bahwa kita itu nggak sempurna, dan makanya kita itu pun harus belajar sama ya karyawan kita, sama mahasiswa kita, sama adik-adik kita, sama siapapun. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita ketemu sama berbagai macam pengusaha misalnya saya di Kadin atau di komunitas pengusaha yang lain ya. Kalau bos-bos yang gede-gede itu justru ya ampun, itu orangnya humble banget, sangat rendah hati. Jadi dia mau dengerin. Jadi kalau dengerin orang tuh lihat matanya, didengerin, diperhatikan. Itu adalah tipikal pemimpin yang saya yakin saya malah segan. Saya pasti ini pasti sukses berat nih orang nih. Tapi kalau yang dengerin kita tuh sambil lalu atau nggak nganggep, itu malah mendingan kita nggak usah dengerin dari dia. Kalau saya malah ngelecehin dia ya, maksudnya ini masih ece-ece ini, kalau masih butuh pengakuan diri itu pasti masih ece-ece. Jadi orang-orang yang sudah gede-gede nggak butuh pengakuan diri, justru dia tuh mau serap ilmu dari siapapun, dan saya harap kita semua juga bisa begitu. Gitu ya. Jadi what keeps me going? Ternyata lebih gede saya tuh kepengen ladder up daripada saya takut salah atau takut keliru. Jadi saya anggap keliru atau salah itu is part of the life ya. Jadi nggak perlu kita hindarin, justru harus kita coba terus ya, kita coba terus. Ini adalah journey saya yang akhir-akhir ini, yang sekarang ini saya jalani. Jadi saya sudah sedang meninggalkan Jakarta for a while. Saya urus bisnis keluarga di Malang yang juga butuh tangan
dingin untuk bisa digedein gitu. Jadi kalau katanya saudara-saudara saya, siapa lagi yang mau urus kalau nggak kita oke, kita balik. Jadi so enough for me to proving atau well there was time saya juga ada masa ingin proving. Then enough for me time to proving. So aku came back to my origin untuk bisa membantu family business. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah my own company. Saya sudah bergerak banyak di marketing communication service, di franchise kuliner, dan juga saya menyenangi sekali dunia training seperti ini. Ya, itu hobi. Jadi akhirnya ngerjain bisnis itu seperti kayak hobi. Nah, ini tanggung jawab saya yang baru adalah saya harus urus sebuah hospital di Malang dan juga sebuah pabrik pabrik implan yang potensi satu-satunya atau pertama di Indonesia untuk memproduksi implan dalam negeri. Yang selama ini 90% marketnya itu dikuasai dari Cina, Pakistan, India dan seterusnya. Nah, ini adalah bakti saya kembali kepada orang tua untuk bisa urus perusahaan keluarga. Ya. Nah, the world is changing. Ini yang perlu kita semua pahami ya, karena masalah pandemi ini ya. Saya tahu semuanya mengalami kesulitan, tapi karena saya sudah sering datang dan lihat atau mengalami sendiri, jadi saya udah kebiasaan untuk pengusaha itu selalu gini, di balik sebuah disaster selalu ada opportunity. Nah, itu jadi kita harus makanya selalu belajar dengar sini, dengar kiri, dengar kanan, dengar ke atas, dengar bawah. Semuanya didengerin, semuanya dipelajarin untuk tahu sebetulnya kita harus ngapain. Jadi it doesn't mean kita punya posisi kita nggak belajar kan, justru paling yang pembelajarnya yang paling harus belajar itu pemimpinnya. Karena kita harus banyak belajar gitu ya. Nah, inilah yang saya lihat ya, orang itu udah mulai banyak yang berubah ya. Contohnya kalau saya di kuliner, ini gimana nih pandemi ini? Udah GoFood mah nggak seberapa jualannya. Terus saya harus bikin apa nih? Nah, itu PR sekarang ini. Saya nggak bohong tuh. Jadi bagaimana saya mentransform bisnis kuliner saya ini? Franchise saya bagaimana ini? Apakah saya harus pivotnya sejauh seberapa jauh? Saya nggak ngerti, saya masih belajar gitu. Jadi itu juga sesuatu yang harus kita terapkan dalam dunia kita ya. Kita juga jangan ragu untuk belajar gitu. Jangan ragu juga untuk salah gitu. Jangan malu kalau kita juga jatuh gitu. So it's okay. Dan saya juga lagi belajar nih mengenai e-learning yang kita lakukan sekarang kan. Kita lagi coba belajar, efektif nggak sih ini memberikan ilmu, sharing terhadap semua orang lewat Zoom seperti ini, apakah baik atau enggak, gitu. Saya juga belajar ya. Saya juga belajar apa itu manufaktur, saya lagi belajar juga bagaimana bikin healthcare saya maju secara nasional juga, nggak cuma di Jawa Timur saja, tapi secara nasional bagaimana maka saya mencoba melihat adopsi teknologi apa yang bisa saya lakukan. Jadi apa garis bawahnya belajar kan, selalu belajar dan juga nggak pernah ngeluh gitu, tidak pernah ngeluh ya, karena nggak ada yang bisa bantu kita selain kita sendiri. Itu kita yang dari muda harus tahu persis bahwa kita harus jauh-jauh dari attitude untuk mengeluh. Ya. So menjadi pemimpin itu yang sebelah kiri ya, itu ini definitely true bahwa sebagai pemimpin itu sendirian, banyak sendiriannya, banyak yang nggak ngerti kita ngomong apa, banyak yang nggak ngerti kita itu maksudmu apa sih, kenapa sih kamu suruh saya untuk begitu, itu sering sekali terjadi dalam organisasi, apalagi organisasi yang lebih besar. Jadi it's okay gitu ya, dan itu it's okay bahwa kita tidak mungkin belum dimengerti oleh orang lain karena otak kita kan belajar terus. Dan orang lain mungkin tidak sebanyak belajar dari kita gitu. Jadi mungkin kita gila, I don't know gitu ya. Tapi but it's important kita believe in ourselves bahwa kita in the right track gitu. Dan makanya kita harus learn to adapt. Jadi karena situasi itu adaptasi kita harus paling tinggi, harus nggak boleh breakdown. Kita nggak boleh breakdown. Jadi
belajar terus dan apa yang di kepala kita itu it's okay, just do it. Ya. Pun walaupun kita punya limit, ya cari pasangan kita siapa gitu ya. Pasti kita punya limit. Itu tadi yang merefleksi tadi ya. Sering kita harus refleksi. Kenapa penting buat kita tahu sebenarnya kekurangan kita itu apa. Kadang kita itu mungkin di masa dulu Isaac kita kan banyak dibombastis. Wow, you are a change agent. Okay, you are the best talent. Oke, kita dibumbung terus. Kita dibumbung terus bahwa kita ini punya peran, gitu ya. Sehingga kita kadang lupa diri gitu. Kadang-kadang oh iya ya, kita ini di mana ini. Nah, tapi then the more age kita grow itu kita tahu kita punya limit, kita punya kekurangan gitu. Jadi kita tuh lebihnya di sini tapi kurangnya di sini. Maka kita harus cari pasangan. Kita harus cari partner mungkin istri juga dalam hal ini juga bisa, atau partner bisnis, atau apapun. So, kita punya kekurangan, dan kita harus isi kekurangan kita dengan yang bisa menutupi kekurangan itu, sehingga hasil kerja kita juga jadi optimal atau jadi lebih baik buat orang lain, bukan buat kita saja. Jadi jangan sombong, atau jangan merasa bahwa kita ini hebat in everything. Never do that. Collaborate. Nah, ini yang juga penting. Anak muda sekarang memang karena memang dunia pendidikannya juga nggak diajarin sih ya. Saya juga dulu juga mana tahu saya mau ngapain gitu kan. Makanya saya cari tahu, saya belajar lagi, belajar gitu. Jadi yang pentingnya ternyata kita mau ngapain, kita purpose-nya mau ngapain, ya. Misalnya saya gitu ya, saya senang gitu untuk my purpose now. Misalnya ya, saya mau, orang tua saya sudah agak tua, saya mau dekat dengan mereka, saya mau membahagiakan di mereka misalnya gitu. So, itu yang saya lakukan misalnya. Ya. Terus saya ingin bertanggung jawab atas adik-adik saya dan ponakan-ponakan saya, maka saya balik untuk take over perusahaan keluarga misalnya gitu. Itu purpose. Nah, saya pengen, berarti kan purpose saya mau untuk mengamankan keluarga gitu ya. Itu salah satu. Boleh habis itu ada purpose yang lain, misalnya saya mau berguna. Pendek-pendek dulu juga nggak apa-apa. Saya mau punya karir yang melebihi teman-teman di Mataram misalnya gitu. Itu juga boleh. So, apa yang akan Anda lakukan? Semua harus ada purpose. Dan setiap waktu itu kadang-kadang berubah-berubah gitu. Nggak apa-apa juga, tapi yang penting kita tahu bahwa hidup itu adalah perjalanan. Ya, jangan di orang yang baik. Nanti purpose yang bagaimana menciptakan purpose yang benar itu nanti saya jelaskan. Nah, kalau kita sudah purpose-nya kuat itu maka basically kita mau jadi positions atau tidak positions, kita adalah seorang leader. Nah, seorang leader biasanya ada jadi ekspektasi yang lebih gitu. Dia harus punya clear goals, dia harus jelas mau ngapain, dia harus kasih contoh, ya. Nggak boleh kasih, jadi pemimpin pasti dilihat gitu. Kalau pemimpinnya telat gitu, berarti nanti anaknya juga telat. Kita juga, ini penting nih, kita harus belajar untuk menghargai orang lain. Itu adalah sebuah pengalaman yang saya pelajarin. Waktu itu sih nggak di Isaac sih, tapi ya ini selama perjalanan saya merasa bahwa kita perlu belajar recognition. Itu membuat kita menjadi a better person, ya. Punya integritas. Integritas itu adalah gini. Integritas itu kalau memang salah ya salah. Kalau jadi tahu gitu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu leader penting banget karena banyak leader yang semau-maunya sendiri. Jadi kita nggak mau jadi seperti itu. Jadi kita perlu mencoba mendidik diri kita sendiri bahwa kita ini harus komit sama integritas kita. Apa nih? Yeay, Zilpa. Yeay. Ya, jadi kita perlu betul jaga integritas. Karena saya belajar bahwa integritas itu ternyata yang jadi reputasi kita, gitu. Nah, ini para calon-calon pemimpin, saya sih berharap semua yang hadir di sini adalah pemimpin besar ya. Teman-teman, jagalah integritas kita sehingga kita bisa selalu stay on track. Terus ada juga di situ support, fokus on team gitu. Jadi saya juga belajar.
Karena saya dikritik sama istri saya, kamu itu jadi pemimpin kurang jahat atau kurang apa tuh? Nggak gitu juga sih gue gini. Jadi oke, sometimes gue melakukan itu, tapi sometimes gue merasa bahwa kehadiran kita itu adalah juga buat orang lain kan. Dia kan lagi kerja sama kita, berarti dia mau mau dan alangkah baiknya kita ini hidup membuat orang itu jadi naik kelas, naik kelas, naik kelas. Sudah ngelihat ngelihat anak muda naik kelas saja saya sudah senang. Jadi artinya wis hidup saya yang nggak ada sia-sia, nggak sia-sia lah saya ini sedikit-sedikit yang nggak sia-sia. Itu sebagai purpose of life juga bahwa saya pengen di spare time saya masih bisa untuk memberi gitu ya. So I'm sure everyone juga believe. Nah, surround yourself with the vibes. Oke, bukan pamer sama Jokowi sama Ahok sih, tapi gini. Gue mau cerita bahwa semua orang kan kepengen jadi sesuatu ya. Nah, saya kepengen gedein kemampuan saya untuk contribute. Jadi saya punya aspirasi, punya apa ya, kegaguman terhadap Jokowi sama Ahok contohnya dalam kasus saya gitu ya. Jadi saya mendekat ke situ. Saya mendekat ke mereka untuk to learn from them, to hear what their thoughts gitu. Jadi menurut saya teman-teman yang sekarang ladder up lagi karir mau ngobrol sama orang yang lebih tinggi itu wah sok atuh lu terusin gitu ya. Jadi ini memang adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita kita lestarikan bahwa kita itu selalu pengen ngebangun diri kita itu kamu harus ketemu sama magnet-magnet yang sama gitu supaya kamu juga kebentuk jadi magnet yang kepengen kamu mau gitu. Kalau pengen jadi pengusaha sukses, cari pengusaha sukses. Tapi pengusaha sukses yang mana? Yang kaya banget atau yang integritas ya? Aku mau integritas ya. Aku kumpul sama yang saya rasa pengusaha yang berintegritas misalnya gitu. Jadi milihnya juga tergantung kita gitu. Nah, itu kan berarti kan dari kita sendiri. Saya juga masuk ke HIPMI misalnya. Saya kepingin apa? Saya kepingin jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha, gitu. Saya mau pengusaha gitu. Jadi masuk ke sana dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya saya survive di sana dan saya gain apa yang saya butuhkan di situ. Ya termasuk ketemu Sofi istri di sana, terus kenal Lutfi di sana, Mas Sandiaga saya kenal di sana. Jadi ya you go, kalian semua naiklah dengan masuk ke organisasi yang pengen kalian bentuk diri kita itu mau jadi apa. Nah, yang masih saya juga ini ya, ini apa? Saya masih senang gitu masuk ke kampus. Nggak tahu, kadang-kadang saya diajakin sama istri saya, oh, apa sih kamu itu, you love to hear your voice, itu gimana sih? Enggak. Jadi ini, kalau ketemu anak muda itu saya ngelihat matanya gitu ya, matanya itu masih mau belajar gitu, terus masih mau cari tahu, terus ngelihat mereka tuh masa depannya masih jauh. Duh enaknya ya kalau masih kayak udah kayak masih di mereka itu gue. Tapi gue itu ternyata selain gue share apa yang gue tahu, ternyata gue juga menyedot apa vibe positifnya mereka gitu. Jadi trade off-nya kira-kira gue cari itu gitu. Dan gue merasa bahwa gue masih dibanding teman-teman yang mungkin sebaya ya, gue punya gue anggap gue lebih punya akses informasi anak muda daripada teman-teman gue yang lain gitu. Jadi ini juga sebuah kebiasaan yang gue maintain supaya kita juga tetap positif dan tetap energetic as if we are still a students gitu. Itu menurut gue loh ya, mungkin juga salah. Tapi at least gue upayakan gitu. So the see the world, create the world we see, ya betul. Jadi udah nggak usah inilah, nggak usah pusing sama apa kata orang gitu. Misalnya apa ya, dia bilang kamu salah, kamu keliru gitu. Jadi ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Kamu ngelihatnya seperti itu ya sok gitu. Ya, yes, never stop learning again. Aku underline. Never stop learning. Pokoknya jangan pernah. Apalagi sekarang kalau kalian kita semua tambah umur ya, kita sudah punya banyak junior, ya udah belajar sama mereka, learn more. Saya aja pengen belajar banyak, tinggal waktunya aja nih gitu. Courage to change. Ini nggak semua orang punya ini. Nah, ini nggak bisa semua orang punya. Ya tadi yang courage to jump, courage to change itu nggak semua orang punya. Nggak semua orang berani. Ini attitude. Namun itu pilihan. Nggak semua orang berani melakukan perubahan pada hidupnya.
Itu mau kadang-kadang mau switch ke sini, switch ke sana itu perlu mental tertentu. Nah, apakah Anda mau atau tidak itu pilihan Anda masing-masing, tapi kalau tapi saya kasih tahu level of shifting Anda untuk bisa naik ke atas ataupun turun itu tergantung dengan keberanian kita untuk berubah. Nah, saya mau kasih tahu bahwa I think it's become relevant untuk keberanian untuk berubah karena sekarang kan banyak banget nih ya perubahan gara-gara COVID nih. Jadi be open gitu. Mungkin gini ya contoh ya. Kita 5 tahun udah kerja di suatu kantor atau berapa tahun gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita udah fixed. Emang kerjaan gue tuh ini gitu ya. Nah, and then we forgot untuk explore di luar gitu. Nah, jadinya kan kita harus buru-buru tuh untuk mencari referensi di luar supaya kita mulai ada keberanian untuk bisa ekspor. Sekarang kayak gini contoh nih, banyak teman-teman teman saya punya IO gitu ya, event organizer yang sudah cukup besar. Dia harus lay off karyawannya gitu. Lay off karyawan dan terus dia bingung, terus gue harus pivot kemana? Nah, ini adalah maksud saya adalah courage to change nggak datang seketika, itu datang kalau kita itu prepare. Jadi prepare maksudnya let's say gini, aku bilang aja belajar deh. Kalau kamu punya banyak referensi, maka kamu punya banyak pilihan untuk fleksibel mau kemana gitu. Nah, jadi ini perlu juga teman-teman juga perlu perhatikan. Life is a journey, not a destination. Jadi artinya gini nih, udah santai aja deh, jalan aja. Yang penting selama jalan, itu ngapain gitu. Satu, misalnya, kalau gue tadi kan masih mau ketemu mahasiswa, terus jalan juga, passionate. Selama perjalanan juga gue selalu menjaga integritas, gue pengen gedein banyak anak muda, misalnya ini udah jalan ya. Destination-nya nanti mati. Pas mati itu nanti destination berikutnya, next step gitu kan. Nah, tapi pada waktu pulang nanti, kamu harus inget, kalau lo mati, kira-kira orang itu inget lo tuh udah ngapain sih gitu. Itu biasanya jadi kamus saya. Saya kalian mengingat kembali. Ini kalau udah mati, itu ntar orang menghargai kamu atas apa yang sudah kamu lakukan. Itu biasanya juga sebagai kayak rapot kita kalau misalnya kita lagi jalan itu kita kan perlu dievaluasi ya, namanya juga manusia. Evaluasi kita udah bener belum ya. Nah, kita kadang-kadang saya melihat if I die now, what could possibly yang gue udah tinggal ya gitu. Nah, terus begitu nyadar, udah belum banyak ya. Wah, ini belum, itu belum. Nah, terus semangat lagi untuk bisa berbuat gitu sih. So, guys, itu doang yang pengen gue share. Aduh, ini seneng gue jadi banyak. Jadi siapa nih mau share juga, monggo lo ya. Mungkin Zilfa tadi banyak sharing. Zilfa. Mana ya? Zilfa mana sih Zilfa? Oh, di sini. Is it? Halo, Mas. Hai. Gimana? So, what do you think? Setuju nggak sama aku? I setuju, definitely agree. Definitely agree. Gitu ya. Mungkin Mas Daci boleh tolong di-share lebih ke pada waktu itu aktivitas atau kegiatannya apa yang kira-kira bisa meng-equip Mas Dacil sehingga bisa menunjang atau memberikan added value gitu untuk membentuk Mas Dacil seperti yang sekarang. Oke, Zilfa. I guess itu tadi sih learning, I guess. I don't know. Saya selalu berusaha learning aja sih. Added value itu gini. Jadi kalau misalnya contoh di suatu tempat yang baru gitu ya, kalau Anda orangnya cukup terbuka pada sebuah hal itu biasanya kita bisa punya kontribusi yang lebih gitu. Open mind lah intinya Zilfa gitu. Iya. Tapi kalau waktu misalnya kegiatan-kegiatan apa yang Mas Dacil mungkin pernah melakukan yang membentuk Mas Dacil seperti sekarang gitu. Aktivitas apa yang dulu Mas Dacil ikut, misalnya tadi Mas Dacil juga sempat sharing sedikit ya soal ISEC ataupun HIPMI, tapi mungkin bisa lebih detail nggak Mas Dacil kegiatan pada saat role-nya, leadership role apa yang waktu itu Mas Dacil take lead
Hmm. Sehingga itu benar-benar menjadi suatu learning buat Mas Dacil. Aku rasa sih satu jelas punya perusahaan sendiri itu suatu learning karena kan saya merasakan naik jatuh bangun, gagal dan lain sebagainya di sana. Terus kemudian saya juga belajar diharap atau diminta tanggung jawab atau diminta melindungi mereka, itu juga sebuah tanggung jawab. Jadi saya belajar. Terus saya juga belajar bangkrut kan. Saya belajar bangkrut, bankrupt, jatuh bener itu, dicaci maki dan lain sebagainya. Saya juga belajar itu. Artinya dan belajar untuk tahan mental dari situ kan, bahwa kita itu is not a Superman, kita just a human yang punya banyak kekurangan gitu ya. Jadi dan saya juga banyak tuh istri saya yang maksudnya ya ini ngomong pasangan, jadi dia always the harshest person ever yang saya ini, bahwa I'm just a learner gitu dalam hidup ini, sehingga saya jadinya selalu hati-hati dalam claiming emang saya sudah do best atau belum ya. Jadi saya bisa mengkontrol my emotions gitu untuk sesuatu gitu. Jadi lebih bijak lah, nggak bijak juga sekarang, tapi maksudnya belajar untuk bisa lebih wise untuk make decisions gitu. Kalau courage yang saya pelajari sampai sekarang, karena salah satunya adalah courage. Ya. Courage itu ya kayak bawaan kalau itu, karena mungkin juga didukung, jadi punya keberanian untuk mau switch itu perlu latihan dan perlu pernah jatuh. Perlu pernah jatuh, jadi punya pengalaman. Jadi memang pengalaman jatuh itu, aku bilang di sini itu perlu banget. Karena apa ya? Tanpa itu nanti kita nggak tahu gitu. Jadi keberanian untuk bisa jatuh itu penting banget sih. Kalau di HIPMI atau Kadin, saya belajar bahwa there's always somebody better than us. Jadi kita belajar aja sama mereka, dan saya belajar juga untuk lebih mendengar apa ya gini ya. Jadi bahwa banyak hal yang juga di luar kontrol kita. Jadi kita kontrol yang bisa kita punya aja. Contoh misalnya gini, saya ini pandemi misalnya gitu ya. Semua ribut soal kartu prakerja contohnya gitu ya. Udah nggak usah ribut lah. Kita do yang kita bisa punya aja. Jadi misalnya kamu punya Zoom account, kamu punya link ke kampus, ya udah kamu share sama mereka. Jadi lo nggak cari duit dari situ kan. Jadi artinya gitu aja sih Zilfa. So nothing is actually rocket science. Cuman bagaimana kita konsisten untuk menerapkannya dari hari ke hari itu yang butuh latihan gitu sih. Gitu, Zilfa. Siapa lagi nih? Ini. Ya, oke. Gimana? Siap. Mas Dacil. Pertama, appreciate banget nih Mas Dacil bisa ngadain Zoom kayak gini. Ya. Dengar nggak ya? Kedengeran. Dengar nggak? Aku dengar. Dengar. Oke, Mas Dacil kan biasa nih dalam Agak putus-putus sih. Mas Dacil kan punya endurance yang luar biasa nih dalam berkarir dan berkarya. Beberapa tahun belakangan kan musim kemarin kontestasi ya politik Mas Dacil. Aduh sorry, gua sinyalnya sempat jelek. Lagi gimana. Maaf. Ulang. Keputusan kemarin setidaknya involve berkontestasi di politik Mas Dacil. Politik menariknya sih itu sih. Oke. Itu tahun berapa ya? Mungkin kan gue di Jakarta, kemudian gue mulai tahun 2012 gini. I was a very warga yang tidak peduli lah pada waktu masa tahun 2000 sampai 2010 lah ya. Itu kan politik udahlah, gue ngurusin bisnis sama ini. Tapi pada saat
ya ini kok gue ya, ini gue. Jadi Jokowi kemudian naik jadi gubernur tuh. Nah itu di situ gue mulai meningkatkan partisipasi gue sebagai warga untuk bersuara gitu. Kemudian dia naik presiden. Dari presiden gue aktif, terus kemudian Ahok jadi gubernur juga gue jadi deket sama mereka. Terus dan lately gitu. Akhirnya sehingga kan berapa tahun tuh gue? Berarti 6 tahunan ya, 6 tahun 7 tahunan gue cukup aktif di situ. Dan aku belajar hal yang baru mengenai politik itu kalau di sisi mereka ya. Jadi apa ya kita tuh juga perlu ngurusin orang ya, bagaimana kok bisa mereka ya seperti kita yang belajar di Isaac dulu kita dia making big changes dan seterusnya sehingga saya terinspirasi oleh mereka. Nah, pada waktu 2018 itu partai ya namanya PSI itu membuka ayo dong kamu juga ikutan. Wah, aku nggak mau, aku pengusaha di sini gitu. Terus aku lihat istriku juga vokal ya. Jadi saya akhirnya mau nggak gitu. Saya tawarin dia, ya udah boleh gitu. Sehingga dia yang masuk, saya yang dorong di belakang gitu. Nah, kita mulailah kampanye politik di Malang dan seterusnya. Dan kita belajar banyak juga. Belajar banyak sebagai kontestan seorang caleg waktu itu istri saya banyak belajar. Wah, saya nggak pernah nih selama hidup di Malang main ke kabupaten seblusuk-blusuk ini. Ternyata banyak banget yang nggak kebantu dan seterusnya. Jadi saya belajar gitu. Saya belajar di sana. Ternyata banyak banget yang bisa kita lakukan. Tapi masih naif nih. Naifnya adalah kalau sekarang saya bilang saya naif waktu itu. Nggak mungkin lah bisa menang gitu ya. Karena partainya nggak gede, juga berangkat sendiri, budgetnya udah pasti nggak mungkin. Tapi pembelajarannya bahwa saya jadi belajar. Jadi masyarakat Indonesia itu paling tidak dalam skop kabupaten dan kota Malang aja. Jadi mereka tuh memang secara ekonomi kan memang di bawah. Jadi ada pesta politik seperti itu, mereka tuh kayak kesempatan gitu. Jadi mereka minta dibayarin ini, minta dibayarin itu. Gue ya goblok juga, gue bayarin semua gitu kan. Jadi jadi kayak gue belajar lah, ada yang tarian ini, kebudayaan itu. Wah, saya belajar banyak banget mengenai kehidupan yang saya di Jakarta, saya udah lama nggak balik Malang. Saya betul-betul masuk ke blusuk-blusuk itu. Banyak yang orang itu yang memang harus dibantu. Cuman memang perlu mental yang berbeda kalau kamu mau betul-betul jadi politisi yang benar ya. Politisi yang benar dan sebagai birokrat yang benar. Itu membutuhkan kamu sudah harus lupa sama kepentingan dirimu itu lebih tinggi harusnya. Jadi kan kamu harus bantu dia, pikirnya cuma bantu orang gitu dengan imbalan yang tidak terlalu besar seharusnya. Kalau kamu nggak korup ya, kalau nggak korup itu is nothing, you can get much di situ. Jadi saya salut sama kayak macam Ahok gitu ya. Dia udah punya duit dulu, terus dia jadi itu kan kayak self actualization dia setelah dia mungkin mengalami dunia usaha. Sama Jokowi juga begitu. Nah, saya jadi belajar. Tapi kemudian saya belajar lagi mengukur. Oh, oke, untuk menjadi seperti itu, lo harus betul-betul lebih kuat dari yang saya sekarang. Jadi saya akhirnya mengundurkan diri. Oke, saya bantu dari belakang aja. I don't think I would punya desire untuk ke sana. Mungkin saya gedein dulu secara finansial kita ini sehingga kita mampu untuk berbuat. Kalau saya tuh belajar sama Pak Teddy Rahmat bahwa the more you have, the more you can do. Jadi itu sih kalau saya pandangannya. Dijawab nggak? Siap, Kecil. Menarik ya. Ngapain ya anak Isaac masuk politik ya? Oke. Mungkin ada lain. Siapa? Iya, saya murtad. Apa? Kenapa? Kenapa? Oke. Sip. Sebentar. Ini itu mana sih? Ini kita buka aja nih semua nih. Ini jadinya kenapa jadi semua pakai nama gua ya? Ini gara-gara gua sharing linknya keliru nih kayaknya. Mas, nanya dong, Mas. Boleh dong. Kita mah nyalin aja. Kalau aku kan mungkin sekarang fokus kerja aja nih, kan? Yeah. Nah, kadang tuh peace and fulfillment of humankind potensialnya udah hilang, Mas. Pertanyaannya gimana tuh, Mas, buat ngebangkitin itu api lagi tuh, Mas? Ngebangkitin peace and fulfillment of humankind potential tuh gimana tuh, Mas? Itu pilihan lagi, pada waktu kita masuk ke dunia perusahaan, dunia orang, kan tentunya kita tahu bahwa kontrol kita di sana kan pasti. Jadi, I think itu juga tentunya kamu sudah tahu mengenai itu.
Jadi I think it's okay. Berikutnya adalah if you really want it gitu ya, ya coba dicari referensi-referensi possibility buat dirimu yang cocok itu apa gitu. Kalau betul-betul itu really important for you gitu kan. Kalau sekarang yang important adalah apa ya, stability, financial, nggak apa-apa aja. We have to choose juga kan. It's okay juga gitu. Gue tahu tuh si Audi contohnya itu kan dia kerja di orang, tapi dia getol banget ngurusin komunitas HR dia misalnya gitu. Ya mungkin itu fulfillment-nya dia gitu kan. So I guess semua kita punya. Mungkin gue punya fulfillment bikin band muda misalnya gitu. Ya itu misi yang nggak kita dapat di tempat kita kerja misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. We have all the power we can do. Ya nggak? Keren. Mas, sama satu lagi dong nanya. Ya. Kadang aku ngerasa kalau udah kayak kita gitu ya kan shifting dari dunia kampus ke dunia kerja ini kan kondisinya kan ya beda lah ya, kita nggak bisa idealis dan lain-lain. Tapi aku ngeliat Mas Dacil itu secara, aku kan follower setia ya. Yeah. Aku ngelihat secara tahun by tahun tuh selalu evolving dari soal pemikiran, terus juga networking-nya luar biasa gitu loh Mas. Nah, kadang kita nih ya, kalau kerja aja, pulang rumah aja tuh udah capek gitu kan. Nah, pertanyaan itu gimana sih Mas, cara tetap maintain apinya gitu Mas? Karena aku ngelihat bener-bener sih kayak, apa ya luar biasa lah pokoknya kalau Mas Dacil. Gini, gue pernah jadi karyawan juga dulu kan, waktu 5 tahun awal gue, karir gitu kan. Ya pada waktu itu sih mungkin karena gue belum kawin ya, jadi gue berani gitu untuk wotot cret semana-mana tuh gue berani gitu. Karena gue bosen di sini misalnya gitu, gue nggak dapet excitement di sini, jadi gue pindah gitu. Nah karena itu, gue beruntung pada waktu punya perusahaan sendiri, gue punya sekali kebebasan itu gitu. Memang konsekuensinya harus mandiri dan jatuh bangun gitu ya. Cuman I'm glad I made that choice dengan segala kekurangannya, dengan segala itu gue jalanin gitu. Nah kalau lo merasa udah capek pulang, berarti there's something big hole missing di lo kan. Jadi lo harus mulai start searching. Nah itu at least di searching proses aja pasti sudah excite lo, pasti udah bikin lo senang gitu kan. Nggak itu do it gitu, lo cari spare time untuk itu hak lo untuk mencari itu, karena kita semua hidupnya kan memang mencari kebahagiaan gitu kan, nggak bisa juga kita kerja cuma buat duit, capek lah gitu kan. Jadi jangan menyerah gitu ya, lo harus, apalagi masih muda lo, wah lo masih banyak sekali kesempatan untuk bisa belok, jadi monggo do the best of your time. Johannes mau nanya apa nih? Nih mau nanya apa nih? Cek. Kayak nih gue nih. Bisa. Oke, ya sudah. Oh iya. Iya betul. Oke. Ada Eja di sini. Ye Eja, hai Eja. Johannes tadi katanya mau ngomong apa? Ngomong aja Johannes. Kalau mau ngomong atau mau nanya apa? Nggak ada. Oke, kalau nggak jadi. Oke guys, so you think kira-kira ada diskusi, ada yang mau di-sharing lagi? Kalau nggak ada, it's really good 1 hour. Kangen-kangenan paling nggak kan? Ya. Paling nggak kita nge-recharge kan ya? Kita recharge sedikit, kita get each other, kita saling sharing, sehingga kita bisa punya self-reflections. Oke, Gilang dan semuanya, Zilfa, thank you so much guys. Bye semua. Thank you, Mas. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Thank you, Mas. Thank you. Again lagi, Mas. Ya. Thank you so much, Mas. Ya. Bye. Bye.